Ya itu ya kelihatan Mohon untuk ya kalau bersiap. buka. Siap-siap semuanya, kita akan mulai. Siap, Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Hajah Hazah Zamrud MPD. Yang kami hormati Ketua KKM 3 beserta staf. Yang kami muliakan seluruh asatidz dan asatidzah, guru-guru PNS yang berada di lingkungan KKM 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan sebuah pertemuan melalui dunia maya dengan aplikasi Zoom Meeting. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau pada hari ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ukhuwah Islamiyah serta budaya yang tinggi. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, demi menyingkat waktu, berikut kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa jelang ujian madrasah. Yang ketiga adalah sambutan atau kata pengantar. Yang keempat, perkenalan sekaligus pembinaan dari pengawas yang baru, yaitu Ibu Hajah Hazah Zamrud MPD. Dilanjutkan dengan sosialisasi IDN oleh Ibu Emilia, dan lain-lain berupa tanya jawab dirangkai dengan doa. Para hadirin yang kami muliakan, beranjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga semua yang kita cita-citakan dalam acara ini dapat berhasil, dapat manfaat yang optimal. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin salawatullahi salamu alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak kepada acara yang kedua, yaitu doa jelang ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Kami mohon kepada Al-Ustadz Ma'mun SAG untuk bisa memimpin doa. Kepadanya kami persilahkan. Rupanya belum connect. Mohon maaf, kami ganti. Mohon kepada Al-Ustadz Khozin dari MTS Al-Falah untuk bisa memimpin doa jelang ujian madrasah. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Khozin, alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu-ibu sekalian, sebelum kita berlanjut ke acara yang telah kita susun, mari sama-sama kita membaca doa. Kita mohon semoga anak didik kita yang akan mengikuti ujian akan mendapatkan hasil
yang sesuai yang kita harapkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi yang telah melewati begitu lama, semoga Allah angkat seluruhnya penyakit yang ada di dunia ini. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya guru-guru kita diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazal li zalik ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhid. Yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir. Amin. Hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Ustadz Khozin dari MTS Al-Falah yang telah memimpin doa. Para hadirin yang kami muliakan, beranjak kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan sekaligus pengantar acara pembinaan pengawas oleh Al-Ustadz Haji Yusri, SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Azah Zumrud, MPD, selaku pengawas Kementerian Agama Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, yang saya hormati para kepala madrasah di lingkungan KKN 3, para guru di lingkungan KKN 3, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita mengikuti yang merupakan kegiatan awal dari pembinaan yang nanti akan disampaikan oleh pengawas kita Ibu Azah Zumrud. Mudah-mudahan keikutsertaan kita dalam Zoom meeting ini akan banyak memberikan manfaat, khususnya terkait dengan kita yang kesemuanya merupakan ASN, yang tentunya kita harapkan dengan pembinaan ini
kita akan semakin memahami tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik sekaligus sebagai ASN. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Aziza Zumrud yang saya hormati serta rekan-rekan sahabat para pendidik yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena keterlambatan saya bergabung dalam Zoom meeting ini, mengingat ada satu tugas yang ya sulit untuk dihindari ya. Yang pertama, kebetulan sejak Rabu sampai pagi tadi saya masih ada di Hotel Santika Bekasi mengikuti kegiatan rapat koordinasi Penmad Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kemudian seperti biasa karena ini hari Jumat ya, saya ada tugas gitu agak jauh, maka baru saja tiba di rumah. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Peserta rapat Zoom meeting yang saya hormati, kegiatan ini merupakan inisiatif dari pengawas kita, Ibu Aziza Zumrud, ya, yang baru saja mendapatkan tugas sebagai pengawas di KKM TS 3, di mana kita beraktivitas di dalamnya. Dan ini merupakan satu upaya beliau untuk lebih dekat kepada kita semua yang ada di bawah bimbingan beliau selaku guru dan ASN. Kemudian juga dalam kegiatan ini ada satu hal yang mungkin nanti akan disampaikan, yaitu IDN oleh narasumber yang insya Allah juga akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Nah, tentunya harapan kita dengan mengikuti kegiatan ini, maka dalam suasana pandemi COVID-19 ini, ya kita tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk berkreasi, berinovasi, ya, terutama dengan tugas-tugas kita sebagai pendidik di madrasah masing-masing. Ini justru menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, bagaimana dalam kondisi semacam ini ya kita masih dapat berkontribusi untuk bangsa ini terkait dengan mendidik anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang cerdas, yang kita harapkan ke depan akan menjadi generasi muslim dan muslimah yang akan memberikan kehidupan yang baik ya kepada bangsa ini. Kemudian karena forum ini juga dijadikan sebagai forum perkenalan dari pengawas kita, itu Ibu Aziza Zumrud MPD, maka kita harapkan ya dengan kegiatan pertemuan ini walaupun melalui Zoom meeting ya, dan memang tentunya banyak di antara kita yang belum mengenal beliau gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan semakin mengenal pengawas kita. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang kita butuhkan dari beliau, bimbingan dan sebagainya, ini kita harapkan mulai hari ini, insya Allah ya kita harapkan Ibu Aziza Zumrud ya bisa mengenal satu demi satu kita semua, ya satu persatu anggota KKM 3 ya. Dengan demikian mudah-mudahan ini akan mempermudah ya, bukan hanya tugas dari Ibu Aziza, juga mempermudah tugas-tugas kita. Ya. Saya kira ini sambutan dari saya sekedar pengantar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, baik nanti perkenalan dari Ibu Aziza maupun ada materi dari narasumber terkait dengan IDN. Mudah-mudahan ini akan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Itu dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Yusri SPDI yang telah memberikan sambutan sekaligus pengantar kegiatan kita pada siang hari ini.
Beranjak kepada acara berikutnya, yaitu perkenalan sekaligus pembinaan dari pengawas Kementerian Agama Jakarta Selatan, Ibu Hajah Azah Zumrud MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, para camat, kepala madrasah di lingkungan KKM. Halo? Ada suara bergemuruh. Iya, ada gangguan. Noise-nya gede, noise-nya. Baik, karena saya juga host, bisa diikuti ya suara saya. Saya mohon izin karena masih di ruangan kantor. Sip. Yang kita hormati Ustadz Yusri selaku Komandan KKM TS Swasta sementara, dan juga kita nanti sebelum panjang lebar, bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya minta hadiah suratul Fatihah untuk kita semuanya, untuk kesehatan dan kebaikan kita semuanya, juga sebagai salam takdim dan salam kenal ta'aruf dari saya sementara untuk atas nama Pak Sam. Barangkali nanti ada informasi dan mudah-mudahan sehat semua. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa khususun li hajatina wa fi hadal makan wa hadal waqt li jasad wa ruhiha al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih yang kita hormati. Ada Ibu Emilia dan Mbak Nanda. Yang saya hormati Pak Andi, Pak Hozin. Terima kasih doa-doanya baik jelang maupun selain kita akan membiasakan untuk berdoa, dan jangan lupa untuk mendoakan juga para guru-guru kita, orang tua kita. Saya tadi eksusmi untuk mohon izin mendoakan para orang tua dan sesepuh serta yang memperjuangkan yayasan ataupun komunitas madrasah masing-masing. Kemudian juga untuk orang tua serta kita hadiahkan Fatihah tadi untuk wali murid dan juga murid-murid kita, di samping Bapak Ibu khususnya yang hadir di Zoom virtual tatap maya sekarang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlimpah ruah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umat yang setia mengikuti aturan manhaj beliau. Mudah-mudahan biridhoillah bi'nillah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ustadz Yusri, para camat, dan Ibu Bapak yang kebetulan berposisi sebagai ASN, tadi sudah disebutkan, dan Mbak Emilia dan Mbak Nanda. Pada saat ini saya ringan-ringan saja. Yang pertama, ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Saya namanya Bu Azah. Panggilannya ya Bu Azah, Azah Zumrud. Kalau mau ingat berarti mengingat saja lagunya Roma Irama. Azah. Kelihatan ya, ini sekedar perkenalan ta'aruf saya agar supaya nanti lebih familiar. Ini NIP saya, tugas sementara di pengawas madrasah kebetulan. FB
IG, WA, YouTube sama namanya. Kemudian ini link absennya, silahkan di chat Zoom untuk mengisi absensi sebagai juga nanti database awal untuk saya. Lalu ada semacam Google Site dari saya yang nanti bisa di buka-buka untuk sekedar ta'aruf dan juga saling sharing bersama. Kemudian kali ini saya memang berinisiasi ikhtiar untuk silaturahim dikemas dengan doa bersama tadi. Sekali lagi jelang maupun tidak, kita berdoa bersama, membiasakan. Jangan lupa Ibu Bapak berdoakan wali murid dan murid-murid kita. Baik, saya tugas di sini sudah 4 tahun ya, pengawas, cuma untuk per tanggal 1 Februari dirotasi di KKM TS 3. Bunda-bunda, ibu-ibu solihah, Bapak yang kami hormati, untuk kali ini output sharing kita yang pertama selain doa, perkenalan, ta'aruf tadi, kita akan memperkenalkan, saya mengenalkan diri. Halo? Bisa dimonitor ya? Ya, bisa. Bentar, ini karena di kantor juga ramai sekali. Ya. Kemudian saya materinya itu tentang motivasi ataupun tupoksi guru dan persiapan teknis ujian, menguatkan kembali. Lalu saya ingin mendapatkan absensi ataupun mapping dari Ibu Bapak untuk kemudian, karena di awal saya sudah ikhtiar menandatangani S29 Ibu Bapak yang nilainya di situ tentu saja next itu bisa dikonversi dengan nyata bahwa Ibu Bapak mendapatkan PKG. Penilaian kinerja guru adalah hak Ibu Bapak setahun 2 kali, tetapi bisa 1 kali di akhir, minimal di bulan bulan Desember. Sebentar, ini ada masalah. Oke. Itu ya. Kok ada muncul ini ya? Saya lanjutkan untuk kemudian pengantar ini, tugas, peran, dan fungsi Ibu Bapak sebagai PNS dan Camat di KKMTSN, KKMTS 3, yang kebetulan PNS. Saya tidak panjang teori ataupun banyak regulasi dulu, karena saya memang niatnya perkenalan dan sharing. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengabsen untuk tambah kenalnya ya. Yang pertama dari raise hand dari Miftahul Falah. Saya mendapatkan data dari Camat melalui Google Form, itu jumlah angkat tangan gurunya ada 20. Iya, betul, Bu. Yang PNS 6. Benar, ya. Mana? Coba itu raise hand. Kiri, oke. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Ya Bu, saya Bu. Ya, baru Pak Darmawan yang raise hand. Pak Yusuf tuh, Pak Yusuf ada itu. Ya, raise hand Pak Yusuf. Udah semua? Oh ya, raise hand-nya Bu Andiansah, Pak Andiansah. Pak Hozin ya, Al-Falah itu. Belum Pak, belum. Miftahul Falah, baik. Miftahul Falah. Apa bedanya Bu Mamai, Miftahul Falah dengan Al-Falah? Beda ya? Mohon izin. Beda Bu. Nah. Sekolahnya beda. Nah. Kan belum kenal, makanya saya memperkenalkan diri dan juga ingin kenal. Miftahul Falah, oke. Terima kasih Pak Budi, Pak Darmawan, Azin.
Yang kedua dari MTS Al-Ikhlas jumlah guru itu ada 20, jumlah siswa 316, yang status PNS 6. Ya, betul, Bu. Mohon raise hand atau tunjuk tangan. Dari Pak Ustadz Muhammad Sodik, Ustadz Makmun, Bu Ifada. Ya, terima kasih. Bu Siti Mufrijah ya? Bukan. Bukan. Yang ketiga itu dari MTS Al-Falah, jumlah guru 28 ya. Jumlah siswa 365. Insya Allah yang PNS 14. Manakah Ibu Bapak dari Al-Falah? Ya, nih Pak Hozin, Bu. Oh, Ustadz Hazin, ya itu udah tulisan Al-Falah. Ustadz Yusri, subhanallah, mudah-mudahan sehat selalu. Kita juga ngikuti ya melalui virtual online. Makrifah, Bu. Ya, Bu Makrifah. Oke, Bu Makrifah, terima kasih. Ustadz Ikhwan di masjid, masjid di mobil. Baik. Bu. Bu Anis, ya Al-Falah. Tuan Rosid, Bu. Ya, Ustadz Ikhwan. Baik. Lalu dari MTS Asiratus Safiyah ada 10 guru. Insya Allah yang dua guru yang status PNS kebetulan. Sudah datang belum Bu Mamai? Dari Asiratus Safiyah. Mohon izin saya apa adanya karena belum kenal agar supaya efektif nanti. Asirat ada Pak Heripin aja kayaknya Bu, yang PNS-nya. Ya, nanti Sama bisa lain. Nanti bisa lain-lain, silakan ada waktu. Alhamdulillah, selanjutnya dari MP di bawah komandan Pak Haji Momon itu terkonfirmasi ada 51 guru, 615 siswa, jumlah guru yang berstatus PNS 8. Mohon izin tadi sudah ada dari awal yang datang itu siapa namanya ya? Bu Retno, Ibu. Pun, karena ada bentrok ya. Silakan diiniin mana yang lain. Udah sepertinya sudah banyak yang datang, Ibu. Oh, barakallah. ada nih Bu Eha nih. Bu Eha. Ya, Bu Eha, terima kasih. Ada Pak Jamal, ada Pak Momonnya juga sudah ada hadir. Oh, subhanallah ada orang punya nama ini. Iya, sudah mulai bisa hadir, Ibu. Ustadz Jamal. Mohon izin Ustadz Jamal semuanya. Kemudian dari Nurul Falah. Nurul Falah. Halo. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin 35 Ibu Bapak. Ini menjadi komunitas yang mau nggak mau kita semua harus bangga, harus bersyukur. Kalau bersyukur insya Allah bunda-bunda, ibu bapak dalam bertugas akan ditambah kenikmatannya. Ini saya menyampaikan dari diri saya sendiri untuk mengajak dengan rasa syukur di masa pandemik ini harus tetap produktif. Baik, ibu bapak, satu hal untuk di rapat nanti Pak Yusri, Ustadz bisa menyampaikan juga diseminasi hasil rapat di wilayah Penmat juga karena harus disampaikan juga terkait dengan beberapa hal. Mungkin satu hal yang harus segera atau Ibu Bapak selaku PNS, saya tidak berbasis regulasi yang muluk-muluk, tapi kita ngobrol saja di samping ta'aruf kenalan, karena terus terang Bu Azza belum ke lapangan atau belum silaturahim ke madrasah-madrasah, tetapi saya ingin berkenalan secara virtual ini untuk bersama-sama menyatukan visi misi maupun ingin meningkatkan giroh semangat untuk kita bersama-sama berjuang. Yang pertama, setelah tadi kita kirim, selalu mohon untuk mengirimkan doa Fatihah ataupun doa-doa lain untuk kesuksesan serta keselamatan kita, membiasakan untuk doa kebangsaan, wabil khusus untuk orang tua, guru, saya ulang lagi ya, orang tua guru kita dan para tokoh, karena satu dan lain hal tentu saja madrasah yang kita sama-sama berjuang ini tidak lepas dari historis atau ketokohan yang ada. Insya Allah akan mengalir keberkahannya. Lalu jangan lupa, saya ulang kembali mendoakan
orang tua murid, dan murid-murid kita itu sendiri. Wabil khusus, masing-masing ada laporan yang akan melaksanakan ujian madrasah dengan waktu dan ada yang berbeda, ada yang sama. Karena benar-benar diserahkan ke madrasah untuk tahun pelajaran ini kegiatan akhir ataupun ujian madrasah. Baik, Ibu Bapak, setelah kemudian bersyukur, saya menguatkan kembali karena ini juga masa pandemik, maka seyogyanya atau sudah sering bertemu seperti ini, alhamdulillah Ustadz Yusri, untuk kemudian menyamakan segala sesuatunya bersama-sama tekad niat untuk bersama-sama mengemban amanah yang luar biasa. Minimal kita ini tidak terlalu banyak hal yang kita bukan dolim sih, tapi tidak pas seperti itu ya untuk kita sebagai ASN. Kemudian nanti kalau panjang lebar kita bisa membicarakan misalnya moderasinya Bapak Ibu adalah sebagai garda terdepan untuk menjaga, karena asumsinya di madrasah itu sendiri juga murid-murid kita harus jaga cinta tanah air. Sebaliknya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimulai dari madrasah, dari guru-guru yang mengajarnya. Baik, Bunda-bunda. Tadi Nurul Falah ada Yesi itu, Bu. Nurul Falah, Bu Yesi. Oke. Iya. Ini Pak Jupri ya suaranya? Iya. Baik, makasih Pak Jupri sudah hadir. Bapak Sama-sama. sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Haji, ada Pak Haji Sohib. Ya, Ada tugas Bu peran Ilis. dan fungsi PNS saya lanjutkan ya. Kita waktu sampai jam 3. Monggo. Saya memotivasi, terima kasih Pak Jupri, ini komandan kita. Tugas peran dan fungsi KPNS Kamat KKM TS 3 sebenarnya kan ada regulasinya, itu bisa dibaca sendiri. Intinya begini Pak Jupri dan kita semua, kalau memang mau mengawal ada sumbangan ataupun ajuan program untuk KKM, apakah kita ini kenalan tapi sekaligus brainstorming ya untuk apa yang bisa diikhtiarkan. Nanti banyak mitra, ada dari Ustadz Jamal, dari kita semuanya, kalau memang itu kita bisa, kenapa enggak. Kemudian juga nanti ada dari IDN, di akhir pertemuan kita akan memberikan sharing. Intinya bersyukurnya teman-teman guru-guru di MTS swasta harus menjadi yang terdepan tadi. Saya memahami betul untuk kemudian bagaimana mengemas pembelajaran ataupun desain di depan siswa untuk mengajar itu. Maka di link absen saya mohon berkenan untuk minimal mengapresiasi diri, baik itu kesiapan luring ataupun daring ataupun blended learning. Nanti bagaimana itu bentuknya diterjemahkan masing-masing. Tantangan yang ada adalah bagaimana Kamat untuk membuat kita desain untuk pembelajaran madrasah ini, kemudian diawali dengan pengendalan diri EDM-nya, kemudian RKAM-nya, dan kemudian nanti akan maksud saya kalau kita berharap new normal udah nggak mungkin, maka saya pernah menulis di berita itu udah nggak new normal lagi, itu udah nggak update karena waktu itu masih mencekam. Saya nulis sempat itu berharap untuk new normal, tapi kita sekarang untuk berbalik haluan bahwa kita harus bisa istilahnya menyesuaikan, atau kita harus bisa istilahnya nanti Pak Yusri kemarin hasil dari itu dari rapat juga untuk kemudian kita apa kata Pak Panbil istilahnya itu ya, kita semuanya harus bisa membuat hal yang baru, kita yang bisa menyesuaikan diri, bukan berharap untuk new normal.
Mohon izin, kita sudah pembelajaran dewasa sehingga untuk mute and mute secara mandiri ya. Jadi tidak ada suara lain. Kita harus adaptatif, adopsi dari lingkungan masing-masing membuat desain yang PPDB sendiri harus bisa membuktikan, melahirkan, mendokumentasikan, meredaksikan apa kelebihan kita untuk kemudian bisa daya tarik untuk siswa baru masuk ke madrasah. Ini satu hal yang berat sekali di masa pandemi ini. Sekali lagi bukan berharap new normal, tapi kita harus adaptasi, bagaimana bisa beradaptasi, kemudian mendesain. Satu hal untuk sumber daya manusianya yang perlu diberdayakan secara optimal maksimal sekarang adalah orang tua, itu wali murid sendiri dan siswa. Bagaimana Ibu Bapak bagi yang belum menyapa atau tidak pernah menyapa atau belum maksimal menyapa orang tua murid, tolong orang tua disapa karena pembelajaran sekarang yang banyak karena orang tua murid. Bapak Ibu guru kan ya maaf ada yang ngomong makan gaji buta padahal ya enggak. Justru Ibu Bapak juga mendesain bagaimana pembelajaran harus berjalan terkontrol, kemudian terdesain dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi, dan orang tua menjadi salah satu stakeholder yang pokok. Di samping itu kapasitas siswa sendiri, maka Ibu Bapak mohon izin Kamat untuk PPDB yang belum memaksimalkan siswa itu sendiri, semisal kelas 8 ataupun kelas 9, silakan dioptimalkan siswa-siswi sebagai salah satu sumber daya untuk menarik, diberdayakan di PPDB maksud saya, misalnya dengan IT, video-video, dan lain sebagainya. Ibu Bapak, selain itu saya dalam kesempatan ini akan mensosialisasikan terkait dengan setelah tadi kita bahas bersama atau saya sampaikan melaksanakan tupoksi, kemudian terus terang mau nggak mau, insya Allah sih ini sudah berakrab semua, bergaul mesra dengan digitalisasi, sehingga madrasah masing-masing saya ingin menyampaikan ada stat dari Kamat atau data yang masuk dari Al-Falah, Miftahul Falah, itu berikhtiar untuk madrasah literasi. Dari Al-Ikhlas itu madrasah bersih dan bebas rokok. Dari MTS Al-Falah itu bercorak pondok pesantren. Dari Asyiratus Syafi'iyah madrasah berbasis tahfidz. Dari MP itu bilingual science dan bilingual tahfidz. Bilingual Arabic mungkin ya. Kemudian yang belum ini Nul Falah ya, belum terdata. Bahwa program unggulan atau ikon atau ciri khas madrasah ini dari sekarang mohon Ibu Bapak guru PNS mendorong, mensupport, berpartisipasi aktif, inovatif, dan berani mewarnai dan membantu serta optimal masuk kepada manajemen. Bagi yang saya tidak mengklasifikasikan siswa sedikit karena di DKI siswa sedikit bukan menjadi sebuah hal yang itu kemudian ratingnya rendah, karena memang sarana prasarana dan jumlah siswa di DKI itu sangat dimaklumi. Sebaliknya siswa yang sedikit tetapi bisa high class, bisa dari sisi mutu, dari sisi kualitas, tidak menutup kemungkinan itu membawa semua nama komunitas besar, baik madrasah itu sendiri, ataupun komunitas KKM minimal, dan kemudian komunitas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan khususnya. Jadi mohon izin untuk Ibu Bapak, kalau selama ini tidak atau kurang informasi fasilitas sarana prasarana, nanti dari IDN mungkin ada yang bisa kita adopsi. Baik, ujian madrasah mungkin tinggal menunggu hari masing-masing. Bapak Ibu jangan sampai nggak tahu kapan ujian madrasah. Yang jelas nanti ada laporan harian
itu Google Form sudah ada. Ini di level kepala madrasah sudah kami sampaikan terus berkoordinasi. Kemudian tidak ada istilah untuk siswa tidak ikut ujian karena terkendala ekonomi atau biaya. Jadi kegiatan akhir tahun Ibu Bapak kan ini di level Bapak Ibu Camat kan sementara kemarin sempat bingung bagaimana mendesain. Mudah-mudahan di KKM TS 3 sih nggak ada yang kesusahan atau ini harus bagaimana, ini seperti apa kegiatan akhir tahun. Jadi dua hal, kalau kita di masa normal pun atau di abnormal sekarang ini sama. Yaitu yang pertama terkait dengan kelulusan, yang kedua PPDB, kemudian yang ketiga proses itu sendiri yang akan menghasilkan output siswa dalam bentuk yang berakhlak karimah, mandiri dan sebagainya, jujur dan sebagainya, itu karakter. Yang selanjutnya di masa pandemik itu sementara ukurannya banyak di prestasi siswa, maka saya sangat mendorong untuk madrasah mengadakan lomba-lomba virtual, khususnya virtual. Seperti itu, saya pengumuman saja di samping perkenalan sifatnya. Kemudian saya menggarisbawahi untuk zona integritas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan kemarin sudah inspeksi dari inspektorat sudah berjalan, sehingga Ibu Bapak sebagai panjang tangannya ya, salah nggak ini guru bahasa Indonesia? Istilahnya yang tergarda terdepan zona Z ini kalau ditanya ke bawah, maka Ibu Bapak bahkan sampai mendapat amanah untuk menyampaikan apa adanya terkait dengan satu dan lain hal, moderasi beragama, bahwa beragama dengan moderat, kemudian tetap mengawal untuk cinta tanah air NKRI, kemudian menyatakan bahkan sampai harus bisa menjawab tentang haji, padahal bukan tupoksi, tapi terkait haji itu bagaimana, nah itu bisa menjawab. Dan juga bahwa haji belum ada sekarang semuanya, makanya harus mencari informasi ataupun memahami serta nyambung. Kemudian terkait dengan bagaimana sudah melaksanakan proses segala sesuatunya berbasis IT. Ibu Bapak yang berbahagia, sekali lagi saya menguatkan untuk kemudian teman-teman yang berbasis GPNS ini tentu saja apresiasi dari pemerintah dan kita semuanya kita syukuri dan terus berjuang untuk ke depan makin maksimal berjuang. Maka saya mohon, mungkin ada perwakilan nanti, ada kemarin juga ada lomba guru, lomba digitalisasi guru, operator, dan kepala madrasah. Mohon next time kalau ada dari KKM TS 3 ini secara kolektif saja, kita mohon ayo siapa yang istilahnya berkesempatan, berkenan, maju untuk segala sesuatunya jemput bola untuk berprestasi, guru berprestasi. Untuk Simpek 5 ini saya nanti akan dapatkan data awal, Bapak Ibu guru yang terhormat, yang mulia. Untuk yang akan naik pangkat dan sebagainya, silakan aktif membuka Simpek 5 untuk PNS di KKM TS 3, bahwa data teman-teman guru PNS masuk ke Simpek 5 ini untuk naik pangkat yang sudah tidak berbasis berkas lagi. Nah, kalau golongan 3 mungkin masih, yang golongan 4. Dengan membuka di browser ini nanti linknya bisa kita sampaikan dan Ibu Bapak juga bisa mandiri mengikuti. Baik, itu saja saya pengantar ataupun ta'aruf pertama. Saya nggak mau berat-berat dulu. Nanti apabila memungkinkan ada hal-hal yang mendesak ataupun yang lain, itu saya ingin sering gitu. Bahkan memang Bapak Ibu Camat itu kalau berkenan bisa doa juga dibiasakan kita khusus gitu istilahnya, khusus Camat misalnya. Baik, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah merasa cukup, lalu kita terus meningkatkan kualitas diri secara pribadi, kolektif,
ataupun secara komunitas menjaga nama KKMTS 3. Bapak Ibu, ketahanan keseluruhan, tahanan keluarga, ketahanan pangan, ketahanan kita ini diuji, maka itu sekali lagi jangan pernah ada GPNS di lingkungan KKMTS 3 yang istilahnya membuat sesuatu yang itu akan membuang di muka sendiri. Contoh kasus misalnya ada guru yang kemudian upload hal-hal yang tidak pas dan tidak berakhlak seperti itu, dalam arti akhlak sebagai PNS kita mau nggak mau memang sebagai pelayan, ya kita sebagai pelayan untuk masyarakat, dalam hal ini orang tua dan siswa. Untuk itu sekali lagi yang belum menyapa, yang belum maksimal menyapa, yang belum berkoordinasi dengan siswa, tolong Bapak Ibu Camat diberi akses, Bapak Ibu Guru bisa langsung berkomunikasi, entah itu bentuknya seperti apa. Kemudian inovatif, semangat dan inovatif, menghargai siswa apapun, kreasi, kreativitas, kita tetap hargai sebagai pilar-pilar ataupun mutiara-mutiara untuk tanaman kita nanti di surga kelak, insya Allah mudah-mudahan. Komunikasi dengan wali murid, oke, refresh bahwa ibu bapak untuk berdigitalisasi last minute terus berkembang digital IT itu, maka hal-hal baru temukanlah. Dan yang terakhir saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk menjadi diri kita sendiri dan yang terbaik untuk diri kita, minimal be yourself and the best. Terima kasih sementara. Nanti kalau sudah cukup dirasa alhamdulillah, kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Dan terima kasih ya Mbak Emilia, Mbak Nanda yang sudah hadir dari awal. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dalam kesempatan ini dan yang akan datang. Saya tutup sementara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Azah Zumrud MPD yang telah berkenan memberikan pembinaan serta perkenalan diri. Semoga dengan saling mengenalnya kita semua akan memudahkan kita untuk berkoordinasi. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, beranjak kepada acara berikutnya, yaitu adalah sosialisasi IDN oleh Ibu Emilia. Kepada Ibu Emilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Andian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Emilia dan ada rekan saya Nanda dari Infra Digital Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Yusri selaku Kepala Madrasah GPSN KKMTS 3. Yang kami hormati Ibu Azah Zumrud selaku Pengawas Kementerian Agama Jakarta Selatan. Kemudian yang kami hormati para camat MTS swasta, kemudian ada para guru-guru PNS di lingkungan KKMTS 3 Jakarta Selatan. Baik, salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya dari IDN, Infra Digital Nusantara. Mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Baik, mohon izin apakah telah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Ya, kelihatan. Ya, sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, jaringan IDN ini sebenarnya salah satu produk dari Infra Digital Nusantara. Perusahaan kami bernama PT Infra Digital Nusantara yang kebetulan kami sudah bekerja sama dengan Kemenak Jakarta Selatan seperti itu. Nah, perusahaan kami berfokus pada digitalisasi
digitalisasi pendidikan, di mana kami sendiri merupakan perusahaan startup dan kami didukung oleh dan sudah terdaftar oleh Bank Indonesia, juga sudah tersertifikasi ISO 20701 di mana fokusnya tentang keamanan data. Jadi insya Allah dengan infra digital ini mensupport sekolah-sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, pengguna internet di Indonesia itu kan sudah sangat banyak ya. Dari bisa dilihat datanya dari 2019 sampai 2020 sudah lumayan banyak peningkatan, sekitar 17% orang yang menggunakan internet. Kita berharap tentunya nggak cuma di wilayah Jawa dan juga Sumatera saja yang mendapatkan jaringan internet atau akses internet yang baik gitu. Di seluruh pulau-pulau di Indonesia, semoga kita harapkan bersama jaringan internet ini bisa dapat membantu juga terkhususnya di dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian selain internet apa aja Bapak Ibu? Ada juga di sosial media. Jadi pengguna sosial media di Indonesia ini sangat-sangat tinggi ya. Bapak Ibu udah pasti punya Facebook, kemudian Bapak Ibu sudah pasti menggunakan Instagram. Mungkin ada juga yang selalu dipakai itu ada WhatsApp ya, WhatsApp di mana sering-sering upload untuk kegiatan Bapak Ibu di situ. Pokoknya banyak sekali sosial media yang Bapak Ibu sering gunakan gitu. Nah, selain itu penggunaan mobile phone atau telepon maupun Android atau dia iPhone seperti itu sudah sangat banyak juga di Indonesia. Bahkan kadang satu orang bisa pegang 2-3 handphone gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak. Kemudian gimana sama dunia pendidikan kita Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau zaman saya dulu nggak gunain komputer cuman pada saat ada sesi TIK aja. Tapi seperti yang kita tahu sekarang karena pandemi dan juga zaman semakin berkembang, semua basisnya internet, semua basisnya laptop, semua basisnya pakai handphone. Ngerjain UTS atau ngerjain kuis bisa di handphone, bisa di laptop, seperti itu. Nah, transformasinya seperti itu, transformasi dunia pendidikan di mana kita basisnya pegangnya kapur atau spidol, sekarang semua on gadget, semua pakai gadget, semua pakai handphone. Kemudian dengan adanya digitalisasi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi itu sebenarnya lebih fokus kepada semakin tingginya persaingan gitu antar salah satu dan yang lain institusi. Persaingannya dalam hal apa? Dalam hal kemudahan, misalnya kemudahan dalam pembelajaran, kemudian kemudahan dalam interaksi antara guru dan juga siswa, kemudian kemudahan dalam pengelolaan keuangan, seperti itu. Begitupun masuk ke proses pembelajaran. Jadi semakin cepat juga dan semakin fleksibel di zaman saat ini, Bapak Ibu. Nah, waktunya kita untuk berubah dan punya tanggung jawab itu nggak cuma dari Bapak Ibu semua, tapi tanggung jawab juga ada di kami selaku perusahaan yang berfokus di dunia pendidikan, dunia teknologi pendidikan, di mana arahannya adalah masuk ke digitalisasi data, Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, langkah-langkah digitalisasi itu seperti apa sih? Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya Bapak Ibu jangan berfokus pada aplikasi apa yang kita gunakan. Aplikasi itu lebih kepada suatu alat di mana mendukung kebutuhan atau kemudahan kita. Yang paling penting apa yang harus disediakan? Yang paling penting itu yang paling bawah. Kalau dari struktur piramid itu Bapak Ibu bisa lihat, yang paling awal itu kita harus sediakan dulu infrastruktur digitalnya seperti apa, baru setelah infrastrukturnya ada, baru kita fokusnya ke data. Data yang kita gunakan ini nanti kita mau gunakan sebagai apa gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga baru ke kesiapan SDM-nya, dan terakhir baru ke aplikasinya, seperti itu. Nah, dengan adanya infrastruktur data, apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh itu suatu, kalau kita secara IT gitu ya, Bapak Ibu nyebutnya big data. Tapi kalau secara umum, ya, Bapak Ibu bisa artikan sebagai database atau misalnya kumpulan data di mana data-data tersebut Bapak Ibu bisa konsumsi atau olah secara statistik atau secara kebutuhan Bapak Ibu, di mana bisa membantu untuk menunjang keputusan Bapak Ibu gitu. Nah, dalam satu data itu yang dinamakan big data,
kalau Bapak Ibu biasa akses Google gitu ya, pakai Google Form, di mana Google Form tersebut ketika datanya diisi masuknya ke Google Sheet gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat, oh ini Emilia ini dia mengakses pembelajaran mana gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi dengan data Bapak Ibu gampang untuk mengambil keputusan, dengan data Bapak Ibu dapat dimudahkan untuk bagaimana harus menempatkan sasaran, ada statistiknya, ada visualisasi datanya seperti itu. Kemudian didukung dengan data, peningkatan kapasitas SDM-nya pasti lama-lama naik. Bapak Ibu biasanya berfokusnya sama buku, kemudian sama modul-modul pembelajaran. Sekarang modul-modul pembelajaran bukunya sudah pindah ke satu gadget atau satu laptop gitu ya Bapak Ibu. Nah lama-lama Bapak Ibu awalnya nggak biasa, tapi sekarang karena keadaan yang secara tidak langsung mendukung juga pendigitalisasian data, lama-lama Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan gadget, kemudian Bapak Ibu sudah sangat terbiasa menggunakan Zoom meeting seperti ini, Bapak Ibu sudah sangat terbiasa dengan Google Meet juga Bapak Ibu, seperti itu. Jadi lama-lama kemampuan kita seiring dengan zaman akan meningkat seperti itu. Lalu terakhir adalah baru ke aplikasi. Jadi banyak yang kita informasikan bahwa aplikasi bukan segalanya Bapak Ibu. Jadi aplikasi itu memang salah satu pendukung untuk membantu Bapak Ibu. Tapi sebelum aplikasi itu ada, kita harus sediakan juga infrastruktur datanya, kemudian infrastruktur digitalnya. Banyak yang aplikasi-aplikasi kita bikin tapi tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, yang akhirnya dari Bapak Ibu sendiri bikin aplikasi yang cukup mengeluarkan banyak biaya, seperti misalnya untuk server dan lain-lain. Jadinya akhirnya tidak terpakai karena kadang tidak melihat dari sisi itu gitu. Jadi aplikasi sendiri memang digunakan sekali lagi sebagai alat untuk mempermudah kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, yang dihadapi saat ini seperti apa, terutama di COVID-19 ini yang memaksa kita selaku tenaga pendidikan atau saya juga di bagian perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, memaksa untuk harus mau tidak mau semakin membukakan pintu fleksibilitas dimanapun orang tua murid maupun guru bisa belajar ataupun melakukan pembayaran seperti itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, sekarang pembelajaran sudah banyak sekali yang online, kemudian pembayaran pendidikan kadang melalui bank, dan habis itu ada nggak cuman itu, ada penurunan pendapatan dari institusi pendidikan di mana banyak sekali tagihan-tagihan yang menunggak seperti itu karena keterbatasan tadi itu. Nah, kalau dari sisi IDN sebenarnya sudah kami siapkan salah satu aplikasi. Nah, aplikasi ini namanya aplikasi pelajar Bapak Ibu. Nah, aplikasi pelajar ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian di pihak institusi pendidikan untuk melengkapi atau membaharui data. Salah satunya itu, kemudian yang kedua memudahkan pendidikan pembelajaran. Kemudian aplikasi pelajar ini yang saya garis bawahi adalah tentu saja gratis kita berikan karena kita sudah bekerja sama juga dengan Kemenak Jaksel, di mana nanti ke depannya nggak cuman sekedar untuk melakukan pendataan dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam pembaharuan data, tapi nanti ada juga fitur-fitur lainnya yang menarik yang bisa juga digunakan oleh orang tua siswa. Salah satunya adalah kemudahan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua kita sediakan portal digitalnya. Setelah orang tua mempunyai aplikasi pelajar di mana data-data tersebut dapat disinkronisasikan, data-data yang diinput oleh orang tua nanti akan tersinkronisasi secara real time pada portal digital yang digunakan oleh madrasah atau sekolah institusi pendidikan seperti itu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu tanpa biaya, di mana nanti
data-data yang terdiri dari data orang tua siswa, kemudian sarana dan prasarana sekolah, kemudian data siswanya sendiri, data pendidiknya, data tenaga kependidikannya, lalu ada data-data kelengkapan lembaganya, di situ ada semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan datanya pada portal digital institusi pendidikan. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu setelah data-data tersebut diinput? Nah, kepala sekolah maupun kepala yayasan bisa monitoring secara langsung melalui dashboard yayasan yang bisa dilihat progresnya setiap hari gitu. Jadi muaranya kemana nih ketika sudah menginput, alhasil adalah kepala yayasan maupun kepala sekolah dapat memonitoring baik siswa maupun sekolahnya sendiri gitu. Nah, kemudian ada aplikasi Humas di mana di aplikasi ini sebenarnya terhubung juga di dalam portal digital dan juga pelajar, di mana nanti institusi pendidikan itu bisa memberikan pengumuman atau memberikan pesan digital, broadcast istilahnya gitu ya. Kemudian informasi langsung ke orang tua jika ada pengumuman yang ingin dibagikan. Pengumumannya tidak terbatas, itu bisa berbagai macam jenis gitu. Nah, selain itu, ada satu produk juga namanya website. Jika Bapak Ibu tidak memiliki website, dari segi infradigital akan membantu dan itu gratis Bapak Ibu websitenya. Kita tahu sendiri ada ketika membuat website itu kan ada biaya hosting, ada biaya server, kemudian ada buat pembuatnya pun kita harus memikirkan biayanya. Tapi kalau dari infradigital kita support gratis untuk institusi pendidikan, di mana di sini sudah terintegrasi juga dengan portal digital, aplikasi pelajar, dan juga pembayaran online, ada juga portal Humas gitu. Jadi website ini merupakan website yang terintegrasi untuk produk-produk infradigital lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke aplikasi donasi yang kita sedang buat saat ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan apabila orang tua wali atau orang tua siswa itu ingin berdonasi kapan aja atau di mana saja. Misalnya ada rezeki lebih dari orang tua ingin berdonasi ke institusi Bapak Ibu atau ke madrasah gitu ya, bisa melalui aplikasi donasi ini yang juga sudah langsung terintegrasi dengan aplikasi pelajar dan juga portal digitalnya IDN, seperti itu. Nah, tadi ketika sudah ada datanya, infrastrukturnya sudah ada, pendataannya sudah ada, baru kita akan naik satu level Bapak Ibu. Satu level ini, jadi roadmap-nya itu kita fokuskan dulu pada data, setelah itu baru Bapak Ibu jika ada kebutuhan lain yang dirasa perlu oleh lembaga Bapak Ibu, kita bukakan. Nah, apa level selanjutnya ini? Level selanjutnya itu lebih kepada pembayaran online. Jadi pembayaran online itu memang sejujurnya sudah dari 2017 akhir, core-nya IDN atau fokusnya IDN itu berfokus pada pembayaran online di mana orang tua bisa membayarkan dana pendidikan, baik itu tagihan apapun, mau SPP, mau LKS, mau misalnya perjalanan study tour atau bimbel atau ada biaya les dan sebagainya, itu melalui jaringan IDN, di mana nanti mau bayarnya mau di Indomaret atau Alfamart, lalu kemudian secara online melalui Tokopedia atau GoPay, atau secara bank syariah, mau BNI syariah atau Mandiri syariah, seperti itu kita bukakan channelnya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, karena ini adalah level yang kedua setelah pendataan yang secara gratis itu, level kedua ini kita kenakan biayanya sekitar 250.000 sampai 750.000 tergantung jumlah siswa di institusi atau madrasah masing-masing dari Bapak Ibu semua. Jadi range-nya di harga 250 sampai 750. Nanti ada selain aplikasi payment online, logo sekolahnya Bapak Ibu juga dapat dimuat di merchant-merchant kami, ada juga akses keuangan, di mana akses ini biasanya kan ada butuh dana-dana talangan seperti itu ya Bapak Ibu ketika mengalami kendala yang dimana tujuannya bisa untuk memenuhi kebutuhan operasional dari sekolah gitu. Nah kemudian ada juga aplikasi PPDB online yang dalam hal ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk penerimaan siswa baru gitu. Nah, yang terakhir ini baru ke level 3. Level selanjutnya itu yang bagian advance-nya, di mana ini levelnya adalah lebih kepada Learning Management System atau LMS yang Bapak Ibu tahu. Nah, di mana di sini fokusnya ke
ada macam-macam sistem informasi akademik, kemudian sistem absensi, dan juga blended learning. Tapi ini opsional saja. Memang kita fokusnya ke infrastruktur data dulu yang kita arahkan, baru setelah itu kebutuhan Bapak Ibu apa, seperti apa kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita yang bergabung di Infra Digital sudah kurang lebih 684 lembaga di hampir seluruh Indonesia, di mana 233.000 siswa yang sudah bergabung, dan dari kita itu untuk sertifikasi sudah tersertifikasi ISO 2701 yang berfokus pada keamanan data seperti itu, dan ada juga terdaftar di Bank Indonesia karena kita berfokus pada payment online juga seperti itu. Ini kurang lebih logo-logo sekolah yang sudah bergabung dengan kami. Tidak kami tampilkan semua, tapi kalau Bapak Ibu mau cek dan recheck, mau cek informasi, silahkan akses pada link yang saya informasikan di depan di infradigital.io, atau kalau mau tanya-tanya bisa di info@infradigital.io juga. Seperti itu. Sekian paparan dari kami. Monggo Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Emilia yang telah memberikan paparan terkait dengan IDN. Kepada teman-teman kami persilahkan apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan IDN atau terkait dengan struktur pekerjaan kita, yaitu terkait dengan kegiatan bersama pengawas. Waktu kami persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk langsung berbicara atau hand raise terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman semuanya? Pak Andian, ini Mbak Emilia, ini sifatnya ini ya free ya untuk madrasah, bisa? Apa namanya paket gitu? Aplikasi pelajar, kemudian website, lalu ada portal digital, itu kami berikan secara gratis. Jadi IDN ini adalah tindak lanjut dari kemitraan Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang kemarin mengadakan lomba guru dan madrasah serta operator, itu ya Mbak ya? Betul, betul. Lalu tindak lanjutnya mengajak bersama untuk memberikan semacam kesempatan emas ini untuk ibu bapak kepala madrasah ataupun teman-teman GPNS untuk mendorong madrasahnya ini. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kemudian misalnya tidak supporting di sarana prasarana digital gitu, karena ini sudah ada tawaran ataupun ini. Terus yang 250 itu kalau sudah berapa tahun atau gimana Mbak? Iya, jadi memang kalau yang 250.000 ini Ibu, karena kita kan sistemnya untuk yang 250.000 berbayar ya, jadi kita tidak memaksakan kepada institusi, ini kita kembalikan kepada kebutuhan masing-masing saja. Karena fokusnya kita nanti ke pembayaran online di mana dan kapan saja mau di itu nanti kita kenakan biaya maintenance fee per bulan per institusi tergantung jumlah siswa gitu Bu, seperti itu. Karena terus terang lembaga komunitas di Pokja sendiri juga belum websitenya belum aktif ya adanya seperti itu. Iya. Nah, kalau websitenya terus kadang membutuhkan untuk pendataan misalnya istilahnya perapihan data lah ya gitu Bu. Nah itu kita berikan karena sudah berkolaborasi dengan Kemenak Jaksel juga. Jadi kita support dari jaringan IDN adalah memberikan secara gratis gitu. Tapi kalau dari lembaga pendidikannya ingin ke level berikutnya sesuai kebutuhan, ada level intermediate di mana kemudahan wali santri atau wali siswa itu dalam melakukan pembayaran. Kalau boleh saya tambahin Bu, untuk tadi level basic selain kita berikan secara gratis, untuk penerapannya di madrasah-madrasah yang ingin menerapkan, nanti kita bantu juga untuk trainingnya. Seperti itu. Jadi nanti operatornya bisa kita bantu untuk training bagaimana cara penggunaan aplikasinya dan juga bagaimana cara membuat datanya itu menjadi digital seperti itu.
Baik aplikasi pelajar dan juga portal digital ya Mbak Nanda ya. Ayo Iya, Mbak betul sekali. Andi, yang lain kesempatan saya karena juga jarang ketemu langsung seperti ini ya, walaupun secara maya. Ya sudah saya nanya juga karena kemarin sempat belum ada selain Kemenak Jakarta Selatan yang mengadakan lomba guru madrasah digital yang kemudian mengapresiasi dari guru, camat, dan operator. Nah, dari KKMTS 3 ada yang dapat apresiasi tidak Ustadz Yusri ya? Kalau nggak salah di MP itu yang aliyah ya, Ustadz Momon ya? Iya, MP menang tuh kemarin. Ya, MP. Ya. Bu, baru MP. Pak Andi, kesempatan untuk ini bertanya atau memang saving Bun, Mbak Emil, kalau ini terus menghubungi kemana yang kontak person yang simple gitu misalnya? Apa ada akses? Mungkin kalau misalnya mau menghubungi bisa ke sini atau ke nomor saya atau ke nomor Mbak Nanda, nanti saya informasikan melalui chat kali ya Bu, chat Zoom chat gitu ya. Iya. Ini saya informasikan nomor saya di kolom chat ya. Ya, bebas aja Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan mengenai program-program kami yang sudah bekerja sama dengan Kemenak Jaksel. Silahkan. Nanti ada nomor Mbak Nanda dan juga nomor saya Emilia. Jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, mungkin masih malu-malu gitu ya Bu kalau di sini. Ini Mbak Amelia, saya mau tanya nih. Siap. Iya Bapak. Untuk kemanfaatan IDN ya karena untuk guru kan banyak kan di rumah. Itu apakah bisa dimanfaatkan selama masa pandemi guru kebanyakan di rumah? Ya, artinya bekerjanya tidak di sekolah. Kemanfaatan untuk IDN bagi pribadi guru di rumah. Ya, siap. Terima kasih Bapak Khozin ya Bapak. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu dengan adanya digitalisasi kan mendorong ke arah fleksibilitas orang untuk melakukan pembelajaran maupun pembayaran maupun pendataan gitu ya. Jadi memang sangat fleksibel Bapak untuk terutama jika nanti mengambil ke level advance di bagian LMS-nya gitu ya, atau di bagian pendataan misalnya nanti kan Bapak atau institusi pendidikannya mendatakan data-data lembaga pendidikan maupun data-data santri atau siswa itu sudah pakai aplikasi saja gitu, tidak usah mendatangi atau nanti siswanya suruh datang ke sekolah terus untuk mendata satu-satu gitu, nggak perlu seperti itu Bapak. Jadi cukup melalui aplikasi di mana aplikasi pelajarnya itu digunakan oleh siswa maupun wali siswa, dan portal digital digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik guru, baik kepala sekolah, kemudian ada staf TU, bendahara, dan sebagainya. Seperti itu. Selain itu ada website juga di mana kan sekarang udah mulai setelah ujian nanti akan pembukaan baru lagi gitu ya. Nah itu memasarkan atau menginformasikan tentang madrasah masing-masing itu bisa melalui website jika banyak dari madrasahnya belum memiliki website gitu. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan IDN ini? Tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Emilia. Ada informasi yang harus didalami, sudah diberikan nomor secara pribadi di kolom chat ya, teman-teman. Nomor handphonenya sudah muncul di kolom chat. Alhamdulillah, jika tidak ada ya, insya Allah semua yang hadir di sini sepertinya semua pada paham Pak. Seperti itu. Iya, semoga informasi dari kami ini walaupun terbatas, banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Amin. Iya, kita percaya kalau
sekolah-sekolah di Jaksel terutama itu sudah beredukasi mengenai dunia digital ya Pak. Ya, Kita betul. kembalikan kalau ada MC ya Mbak Emilia ya, karena sudah Ya, tidak ada baik. pertanyaan sepertinya. Sekian dari IDN, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Emilia dan Mbak Nanda yang telah memberikan sosialisasi terkait dengan IDN. Dengan demikian, satu demi satu acara kita pada siang hari ini telah kita lalui, maka kita akan sampai kepada penghujung acara kita, yaitu penutup. Mohon izin Ibu Pengawas, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk kami bisa menutup acara Zoom meeting kita pada siang hari ini. Sebelum ditutup boleh Pak? Ya Bu. Ya, sebelum ditutup. Ya Bu, silakan. Ya, saya mau mereview saja kehadiran ataupun data yang hari ini sudah masuk agar supaya efektivitas forum ini juga terpantau, begitu ya. Mohon izin, masih ada waktu. Ya kan? Bisa ya? Bapak Ibu, kita minta waktu di yang sangat berharga ini untuk mereview kehadiran. Nggak apa-apa ya, Pak Andiasa ya? Iya, silakan Ibu. Ada 32 dari yang terkonfirm hadir di sini, berarti memang sudah rata-rata sudah masuk. Kita akan sharing bersama untuk ya minimal kita akan refleksi, intinya mengenal diri dan saling kenal. Saya juga kenal, Bapak Ibu juga kenal, sama-sama sebentar ini di kantor agak muter-muter lama responnya. Saya ingin menyampaikan respon dari link ataupun absensi yang ada. Mbak Emilia, Mbak Nanda mau sampai terakhir atau cukup? Kalau cukup, alhamdulillah, silahkan. Tapi kalau sampai akhir ya nanti ikut berdoa bersama. Sambil mungkin memang belum ada pertanyaan ataupun tindak lanjut karena kan atau mungkin Pak Ananda atau Ustadz Yusuf nanti dikasih kesempatan untuk closing statement. Memang mungkin sudah pernah atau sering sosialisasi dari IDN karena ini memang benar-benar free lalu sudah terlanjur Mbak Emilia sudah MOU dengan Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Loh, kenapa nggak kita optimalkan atau tidak kita maksimalkan kesempatan ataupun hal yang baik itu untuk kemudian bersama-sama ikhtiar menjadikan madrasah digital berbasis itu. Asumsinya ini fasilitas ya mungkin Mbak Anu ya, tadi ada Bapak Ibu guru yang menanyakan. Baik, ini kehadiran asal madrasah dari MTS 3 Pak Supri. Bisa dilihat saja 32. Saya ingin lihat yang kesiapan. Siap. Iya. Yang non PNS satu tok Pak Supri. Ya nggak tahu, belum sertifikasi loh. Berarti sudah sertifikasi semua. Oke. Tugas tambahan Kepala Madrasah mohon kita review Ustadz Yusri untuk kebersamaan kita. Ada 18% yang hadir dan kebanyakan wali kelas. Oke. Terima kasih. Oke, saya punya nomor HP-nya. Silakan, nomor HP saya tadi sudah ada di link materi saya untuk saya insya Allah siap 24 jam menerima sharing. Bahkan ya mohon maaf ada barangkali yang di luar tupoksi tapi insya Allah seamanah bisa kita bersama-sama untuk benar-benar saya cinta pada madrasah dan cinta pada ibu bapak guru. Saya ingin melihat kesiapan mata pelajaran yang diampu, kita lihat bersama, PAEO guru agama yang banyak. Yang lainnya nih apa ini? 21%. Baik. Ini untuk refleksi bersama Ibu Bapak, karena ternyata selalu melaporkan pembelajaran ke Kepala Madrasah. Sementara Kepala Madrasah harus mereview, melaporkan ke pengawas siapapun, lalu pengawas terintegrasi ke Penmat Kepala Kantor langsung ke Kanwil. Jadi kalau ada silang satu madrasah, maka
tersilang merah semua, dan itu laporannya per pekan PJJ. Baik, kadang melaporkan sedikit sekali, berarti luar biasa, semuanya terintegrasi, niat baik. Persiapan PPDB untuk siap mengajar itu setuju tatap muka. Nah, ini yang penting, tetapi tidak kemudian keputusan, karena semuanya tentu saja ada tagihan bagaimana sistem misalnya blended learning-nya harus disiapkan. Kalau mekanismenya tentu saja Pak Yusri nanti bisa closing terkait dengan hasil akhir, karena kami tadi per hari ini kan nggak bisa ikut online, baru sampai semalam saja mekanisme blended learning-nya. PJJ, ada kan guru yang mengajar memang asik dengan PJJ atau asik dengan online-nya, malah justru lebih efektif, lebih simpel. Ini ada 25% dari ibu bapak yang hadir menyatakan ya lebih ini online lah. Baik, alhamdulillah. Untuk learning-nya madrasah nanti bisa dimasukkan nama Bu Azah dan NIT, sehingga kapan-kapan Bu Azah bisa masuk ke proses itu. Dan saya siap juga sekiranya ibu bapak ketika mengajar ataupun berproses bersama siswa, khususnya karena ini ibu bapak guru, untuk Bu Azah ikut masuk misalnya, sama-sama untuk mereview ya. Kemudian sistemnya seperti ini. Oke, ternyata sudah 62% pernah kenal ataupun mendapatkan sosialisasi program ataupun fasilitas dari IDN. Tindak lanjutnya disilakan Bu Mamai ataupun ibu bapak guru yang hadir bisa menginformasikan ke manajerial, ke ibu bapak pengelola. Apa? Ya. Terima kasih. Kita kembalikan ke Pak Andiana. Ibu Azah, mohon izin bertanya dulu sebentar di luar materi IDN, boleh? Iya. Tafadhol. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengisi link Google Form dari Kementerian Agama Jakarta Selatan tentang pendataan vaksin. Kira-kira apakah sudah ada informasi vaksin yang akan diberikan oleh guru-guru kapan? Sementara saya lihat yang penyuluh sudah ya Bu ya? Ya, saya note kalau menjawab nanti terkait dengan policy di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Asumsinya, semisal kemudian ibu bapak di tempat tinggal atau di tempat tugas ada fasilitas, silahkan untuk melakukan mandiri. Dalam arti contoh, kami kemarin di Jawa sini kantor di kolektif ikut vaksin di puskesmas ini difasilitasi. Artinya itu data sudah. Nanti mengisi ada semacam pendaftaran online barcode gitu. Artinya begini Pak, tidak menutup kemungkinan di lingkungan masing-masing ada puskesmas atau madrasahnya mandiri, tafadhol. Saya tidak menjawab kapasitasnya, tidak menjawab itu, tetapi saya note dan saya nanti tanyakan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Azah. Sama-sama. Kalau di lingkungan adanya yang buat lansia ya Pak Andi ya. Kalau yang lansia ada justru yang mandirinya, nggak ada linknya, tapi harus 60 ke atas. Ya, kita tunggu saja terkait hal itu dari pemerintah setempat, terutama di lingkungan kita masing-masing berada ya Bu. Yang sudah memang kemarin lansia sudah memang dari Pemda. Sudah bisa tadi. Coba kalau mau ada waktu di puskesmas dekat kantor sini bisa bebas tuh Pak Andi. Iya. Jadi datang mengisi barcode, lalu sudah tersistematika runtun gitu dari proses datang, lalu antri, lalu divaksin, lalu mendapatkan sertifikat, lalu datang untuk vaksin 2 itu ada. Boleh ini Japri kalau ada info-info ataupun apa yang perlu di-sharekan, Japri aja biar kadang kalau nggak ditanya lupa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hajah Azah Zumrud. Kepada teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung kita bertemu pada kesempatan ini.
baik kepada Ibu pengawas maupun kepada Ibu Emilia sebagai garda depannya IDN. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ibu Azza. Ya, kan dilanjut atau ada closing dari Ustadz Yusri karena baru ini barangkali menambah atau ini. Dari Ustadz ini hadir nggak Pak Sam? Pak Jupri? Oh, Pak Andi Rosa, kita minta waktunya sebentar, Pak Andian. Pak Andi Rosa, selamat kenal, salam kenal dari saya. Ya Bu. Ya Bu, siap. Ya Bu. Saya Andi Rosa Bu. Dari MTSN 3 Jakarta. Salam kenal Pak Andi Rosa. Siapa? Waduh, ada Ustadz kita. Sama Andi loh. Ternyata ada Ustadz. Anak kecil. Ya, salam kenal Pak Andi Rosa, saya yang belum kenal. Nanti soal karena MTS 3, Ibu Bapak LKJ, apa sih LKJ? Ketat untuk mengawal proses itu ikhtiar menjaga pandemik harus protap kesehatannya sangat bagus. Iya. Pak Andi Rosa, untuk teman-teman di swasta ini kerja terdepan pelaksanaan memastikan untuk semuanya berjalan dengan tertib baik dan anak-anak semuanya menjalankan dengan lancar dan progres atau diseminasi info dinas nanti bisa. Biasanya yang bikin kan itu Pak Andi Rosa ya. Baik Bu Azza. Ya. Jadi ada lembar harian nanti, laporan harian seperti itu. Silakan Pak Andian, apa masih ada yang ada Pak Saifuddin Zuhri ini dari MP3 kan? Iya. Silakan, kalau saya kayaknya sudah cukup Bu. Oh baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya. Cukup kali Pak Andian. Mungkin dari Pak Haji Yusri, Ibu. Baik Bu. Bapak Haji Yusri sebagai Komandan KKM swasta, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Pak Andi. Oke, baik. Oke, Ibu masih banyak Hajah ada masalah dikit itu. Ibu Hajah Azah Zumrud, apakah meeting ini sudah bisa diakhiri? Baik, kita diakhiri Pak Andian dengan doa. Kita berterima kasih pada Mbak Emilia dan Mbak Nana ya. Dan kita doakan semuanya yang hadir ini khususnya Ibu Bapak Guru dan Camat semuanya istiqomah ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari keberagaman Ibu Bapak di masa sekarang maupun yang akan datang. Amin. Salam buat Pak Isam, Pak Saifuddin, mudah-mudahan beliau sehat kita semuanya. Silakan Pak Andian ditutup doa bersama. Oke, baik. Para hadirin sekalian, teman-teman yang kami muliakan, acara satu demi satu telah kita lalui. Maka menjelang acara penutup pada siang hari ini, sebelum ditutup kami mohon kepada Al-Ustadz Haji Yusri, SPDI, untuk berkenan membacakan doa penutup. Kepada Al-Ustadz Haji Yusri, SPD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan ini dan pembacaan doa, sebelumnya saya mengucapkan yang telah mengadakan acara ini sehingga kita saling mengenal. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu dari IDN ya yang sudah memperkenalkan program yang tentunya akan bermanfaat untuk kami baik sebagai kepala madrasah maupun pendidik, dan tentunya semuanya akan memberikan kemudahan untuk kami melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Baik, sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dalam acara ini, yang pertama untuk kesuksesan pelaksanaan ujian madrasah, kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dalam kegiatan pembelajaran secara daring, atau mungkin ada perkembangan selanjutnya nanti pada pelajaran baru. Ya, bisa saja tatap muka atau blended. Ya, mudah-mudahan apapun yang nanti diputuskan oleh Pemda DKI dapat kita laksanakan dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak kita sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang optimis dalam untuk masa depannya. Pikirkan nih Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Amin. Bini'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biya'iha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina wa syayikhina وللمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك في الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب قريب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين يا الله. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Yusri SPD yang telah memimpin doa penutup. Kami sebagai pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran, pencerahan, serta informasi yang diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain-lain foto dulu ya. Foto bersama.
Siap. Kabar. Baik. Foto dulu 2 slide Pak Supri. Foto Bu Mamai senyum. Iya. Mamai senyum. Ya, gitu. Pak Heripin semua, Heripin, Pak Heripin. Oh, saya fotonya nggak ada Bu Aja. Ya, saya Bu Aja foto saya nggak ada. Bentar, Pak Farha. 2 slide, satu. Kumisnya perlu tambahin. Oh iya. Itu. Pandemi kumisnya makin tebel aja. Slide 2, 1, 2, 3. Farha. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, Pak Mamun udah kena, Pak Mamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lab 2 Pak Mamun. Kumisnya Pak Jupri. Emang kelihatan kumisnya? Perasaan kumisnya udah saya petin. Oh, jangan dicukur lagi tuh. Lu Alvito. Pak Momon tumbuh juga kumisnya tuh Pak Momon. Foto saya nggak ada ya. Oh, enggak, tapi biasa lagi dia suruh rubah. Dia suruh rubah tadi. Oh, no, dia kelihatan. Oke. Ustaz Heripin, apa kabar? Pak Diasa, apa kabar Pak Diasa? Udah ngopi belum? Ngopi sini. Alhamdulillah Bu ya. Ngopi sini, ngopi. Bu Is di mana, Bu? Bu Is di mana? Ada Pak Rahmat nih, sama Pak Halim. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Is, ada. Di mana itu? Izin live teman-teman. No, Paki. Di mana itu? Di pila. Dah kau orang ngajak-ngajak. Pak Taufik enak tuh. Yaudah, kemari. Pak Taufik. Kemari. Enak. Di mana emang? Di masjid ya? Iya. Pantes. Masjid Dan Habis Jumatan. oh, itu yang baju hijau siapa sih? Kita. Oh, iya. Pak Taufik enak tuh, kurmanya enak. Mantap. Sampai jatuh. Ya Bu, Pak Taufik rumahnya enak tuh. Mantap. Aku ke situ ya. Bu Is, aku ke situ. Ya, Oh, ini. Pak Jopri itu, saya lagi acara juga tuh. Ada paham. Lagi acara nih. Wajah. Oke. Gimana Pak Taufik? Bu Asya, terima Aku kasih. izin live dulu ya. Bu Mama, Terima kasih. Pak Sohi. Oke. Saya mau live dulu ya. Terima kasih semuanya. Heripin. Bu Eha, aku live dulu. Aku izin live semuanya siapa yang ada di HP. Iya. Maman. Udah. Suki mau nggak mau nongol lewis gambar retro. Close. Pak Suki mau. Ya oke, dadah. Berdiri ya. Assalamualaikum. Mari Pak. Dadah Ibu. Saya izin live. Izin untuk semuanya. Sehat. Sama-sama izin semuanya juga. Pak Yusri, sukses Bu Haja. Bu Haja Ustaz Yusri, Bu Mamai, apa kabar? Halo. Kabar Pak WH? Alhamdulillah, Pak Ustaz Yusri apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan Bu. Iya ya, lama banget nggak ketemu ya. Di rumah aja kan. Oke, sehat semua ya. Oke. Sukses semuanya. Terima kasih banyak. Ya.